Kadang kami begitu rutin dengan jadwal kehidupan, kami tidak mengingat pun segala sesuatu sepertinya berjalan, sehingga kami tanpa sadar sudah tidak lagi menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu yang benar dan baik. Saat ini kami hendak belajar kembali untuk menghubungkan hidup kami dengan Engkau, sebab Engkaulah sumber kehidupan itu. Mohon Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan pencerahan kepada kami masing-masing, istimewa ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mengerti hubungan firman-Mu dengan kehidupan kami sekarang. Tolonglah setiap orang termasuk hamba-Mu yang dipercaya, dan juga berkati adik-adik ketika mereka masuk ke dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka. Demi Kristus Yesus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 41. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Matius 21 ayat 33, kita mulai. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Saudara, tolong Matius 21 saudara berikan batas. Kita akan nanti kembali ke bagian tersebut. Saya hendak mengajak kita melihat sebuah referensi dari Yesaya, kitab Nabi Yesaya Perjanjian Lama pasal yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1, 2, dan 7. Bila saudara sudah sempat menemukan,
Silahkan mengikuti pembacaan tersebut. Sementara yang belum menemukan mungkin boleh menghentikan pencarian dan mendengarkan firman yang hendak saya bacakan. Yesaya 5 ayat yang pertama, kedua, dan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara, waktu-waktu belakangan ini kemungkinan besar di antara saudara cukup banyak yang mengikuti berita-berita sehubungan dengan the most hated person in the United States. Demikian julukan yang diberikan. Siapa itu dia orang yang dikatakan the most hated person? Saudara tidak tahu? Tidak tahu? Nah, saya baca konon Bernie Madoff dikasih julukan itu. Orang yang paling dibenci di seluruh Amerika. Sebab dia termasuk salah satu yang menimbulkan kegoncangan ekonomi. Dari katakan awal tahun 90-an dia sudah mengorbitkan Ponzi game itu. Jadi dia sudah menikmati begitu banyak, nggak tahu berapa bilion dolar untuk dirinya sendiri. Tidak ada sebetulnya yang dia investasikan. Semuanya dia buat sedemikian rupa, pintar dia putar, semuanya untuk diri dia. Kalau saudara termasuk korbannya, bagaimana saudara merasa? Apakah saudara pernah, saya ingin mengajak saudara refleksi balik ke masa-masa lampau, tempo dulu. Apakah saudara pernah mempunyai pengalaman dibohongi orang? Uang saudara dimakan, janji-janji selangit tidak kunjung nyata. Saudara pernah mengalami itu? Kami bukan bisnismen, maksud saya sekeluarga bukan orang berdagang, tapi saya pernah mengalami kegetiran karena uang tidak kembali. Waktu itu kami di Manado sekitar tahun mungkin 2002 barangkali. Sebab saya di Manado dari tahun 2000 sampai 2004, 2002, 2003, 2002 saya yakin. Ada dua teman lama seperti sahabat dari Makassar datang ke Manado menginap di rumah. Lalu mereka menceritakan tentang sebuah perusahaan yang berkenaan dengan investasi keuangan. Perusahaan itu namanya Probest. Pernah dengar Probest? Lalu teman ini cerita mereka sudah mendapatkan benefit profit dari Probest. Investasikan uang lalu profitnya besar sekali. Saya tidak minat. Mereka bermalam, kalau tidak salah 2 malam mungkin. Lalu mereka terus share cerita kepada saya, memberitahukan motivasi mereka datang itu karena mereka mengerti pendeta itu kan salarinya sangat terbatas. Si salah seorang itu dia punya opa sendiri adalah pendeta. Dulu tahu bagaimana opanya itu hidup sangat susah. Jadi dia ingin supaya saya pun bisa mencicip, menikmati manfaat dari Probest. Sebab dia berkata, dia sudah mengalami dan banyak temannya sudah mengalami. Saya sebetulnya paling malas ikut yang begitu-begituan. Lalu perlu uang 20 juta. Saya bilang aku tidak punya uang begitu banyak. Jadinya ada berapa uang? Saya punya tabungan waktu itu 12 juta. Dia bilang dia mau tambahkan 8 juta supaya saya bisa ikut. Sudah lihat? Saya kemudian oke, ikut. Uang saya cairkan dari tabungan, lalu 12 juta saya titipkan kepada dia. Ibu Ratna
ingat kepada anak pertama juga kesian, lalu tabungannya juga diikut sertakan 20 juta. Si Cynthia yang belum lama baru melahirkan ini, ikutkan. Tadi siang saya tanya sama Ibu Ratna, dulu probes sesudah kita serahkan uang itu kita dapat catatan apa ya? Gila saudara, saya nggak dapat kertas apapun. Jadi pada teman itu, kemudian tidak sampai setahun, sebelumnya dia beritahu bahwa probes beli gedung baru di Jakarta. Gak tahu berapa lantai, megah, bikin pembukaan. Mau ikut nggak pagi ke sana? Wah, saya bilang saya mana bisa ada waktu. Lalu dia pergi, dia cerita luar biasa. Opening seremoni dari gedung baru Probes itu. Makin banyak orang ikut sebagai nasabahnya. Nggak sampai setahun,